Halo sobat investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata ya. Sudah lumayan lama ya, 4 hari mungkin saya tidak ada upload video ya. Dan minggu ini benar-benar ada beberapa emiten yang turun terus ya, big cap ya, seperti BRI, Telkom ya, yang ya BRI walaupun kuartal satunya profitnya naik ya, tapi malah amblas gitu ya. Ya pokoknya minggu ini cukup menarik lah ya, banyak hal-hal di luar dugaan. Dan kali ini saya mau bahasnya BTPS ya, mungkin nanti bahas BRI ataupun Telkom ya. Ya silakan tuliskan di kolom komen ya, apakah BRI masih perlu dibahas ya di channel ini atau enggak gitu ya. Silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen ya. Nah kali ini kita akan bahas BTPS ya, yang baru saja merilis laporan keuangan kuartal 1 2024-nya ya. Jadi di websitenya BTPS dia sudah upload ya. Tapi di di IDX-nya belum kalau nggak salah ya. Nah ini berita kurang baik lah ya, karena profit kuartal satunya tuh turun cukup jauh ya dibandingkan kuartal 1 2023. Nah sebelum kita mulai bahas BTPS, saya ingin menginformasikan beberapa saham ya yang sering memberikan dividen ya, dan saat ini dia belum mengumumkan ya. Mungkin Astra nih sebentar lagi ya, kalau nggak salah dia tanggal 30 April tuh RUPS ya. Dan bocoran dividennya udah ada ya, Rp421 kalau nggak salah ya. Nah, tapi saham-saham lainnya nih UNTR juga udah sih ya. UNTR udah mengumumkan dividen ya, tapi ini saya di sini bahas tentang penjualan alat berat yang turun ya. Dan beberapa saham lainnya belum nih ya, seperti Adaro, BSSR, ABMM ya, dan juga MPMX ya, yang mungkin sebentar lagi akan segera mengumumkan. Nah, jika teman-teman berminat untuk menonton review laporan keuangan dan prediksi dividennya, silakan nanti cari linknya di kolom deskripsi. Oke, kita masuk ya laporan keuangan dari BTPS nih ya, 31 Maret 2024 ya. Kita lihat yang bagian langsung konsolidasinya saja ya, di mana di sini pendapatannya itu ini dalam apa ya, dalam juta ya, jadi 1,2 triliun ya, 1,246 triliun ya, versus di mana tahun lalu kuartal 1 2003 adalah 1,273 triliun ya. Jadi dari sisi pendapatannya juga ada penurunan ya. Nah itu ya, sekitar 2,12% ya penurunannya. Nah lalu pendapatan beban operasional ya, laba ruginya nih, nah langsung lihat aja di bawahnya ya. Nah itu ya, turun 38,33% ya, dimana tahun lalu itu kuartal 1 2023 labanya 542,6 miliar, di tahun ini hanya 334,6 miliar ya. Jadi turunnya cukup banyak nih ya, 38,3% ya. Nah kalau dilihat kenapa bisa turun banyak gitu ya? Soalnya kan pendapatannya cuma turun 2,12 ya, tapi kenapa profitnya bisa turun 38,33%? Di sini yang paling besar nih ya, beban atau pemulihan kerugian penurunan nilai aset keuangan. Nah ini ya, mungkin karena banyak kredit macet yang diputihkan ya mungkin ya. Jika saya salah silakan teman-teman revisi ya di kolom komen ya, terutama yang mengerti seluk beluk banking lah gitu ya. Tapi kalau saya yang saya pikirkan gitu ya ketika baca ini kayaknya sih ada pemutihan hutang ya, mungkin kredit macet yang dihapuskan nih gitu ya. Jadi di situ kenaikan paling besar ya. Selain juga ada kenaikan beban tenaga kerja nih yang nomor 15. Apalagi ya beban lainnya ya naik sedikit lah, tapi yang paling besar sih ini sih ya, yang poin nomor 12. Oke, nah ini setelah labanya dikurangi pajak ya dan lain-lain ya, berarti ini laba bersihnya nih turunnya 37,84% ya. Jadi sama lah ya, dimana tahun lalu tuh laba bersihnya 424 miliar, sekarang hanya 264 miliar ya. Nah kalau kita lihat ya, ini kan laba 424,7 ya, kuartal 1 2023 ya, di sini buletin ya 425 ya. Nah, kalau kita lihat kuartal 4 kan dia kan ambles banget tuh ya, 77 miliar doang ya. Nah, kalau dibandingkan kuartal 4 berarti sih perbaikannya sangat baik ya, karena dari 77 miliar menjadi 264 miliar ya. Tapi kalau kuartal 1 2024-nya versus kuartal 1 2003-nya ya turunnya 37,8% ya gitu ya. Jadi
Ya terserah teman-teman ya mau lihat dari sisi mana ya. Kalau dari kuartal 4 2023 ini kan rendah banget ya, 77 miliar ya. Berarti ada perbaikan tuh ya. Dari 77 miliar jadi 264 miliar. Tapi kalau saya sih ngelihat dari kuartal 1 ini perbandingan ya. Intinya dia ada penurunan 37,84% gitu ya. Oke, sekarang kita bandingkan rasionya dengan bank lainnya ya. Ya terutama dengan BRIS lah yang sama-sama bank syariah maupun PNBS nih ya. Yang syariah juga, dimana secara per ya 7,5 ya, secara per dia sangat jauh ya dibandingkan BRIS ya. Ini BRIS ternyata gede sekali ya pernya, 19,79 ya. PNBS sendiri 7,85 ya. Ini kenapa saya dua kali gini ya? Yang paling kecil ya NISP ini ya. Tapi kan kalau kita fokus ke 3 bank syariah ini berarti per yang paling kecil sebenarnya BTPS ya. Paling kecil. Kalau untuk PBV-nya PNBS nih yang paling kecil ya. Jadi BTPS ini kan harga saham udah turun jauh sekali ya. Sekarang PBV-nya udah sampai 0,9 ya. Sedangkan BRIS masih di 2,91. Sedangkan untuk ROE BRIS masih yang paling besar ya 14,72. Disusul oleh BTPS yang 12,31. Ya, secara rasio nih udah terlihat sangat murah ya kalau dibandingkan BRIS ya. 0,9 versus 2,91, tapi harga sahamnya ya nasibnya agak berbeda gitu ya antara BTPS dengan BRIS ya. Oke, sekarang kita lihat nih pernya ya, dimana rata-rata per 5 tahun terakhir tuh di 18,2 ya, dan saat ini dia sangat under value ya kalau berdasarkan historis pernya ya, 7,27. Untuk PBV-nya rata-rata di 3,73 dan saat ini dia dipegangkan tadi 0,9 ya. Nah, book value saat ini ya setelah kuartal 1 2024 keluar nih saya hitung sekitar 1114,3. Dan kalau kita asumsikan harga wajarnya itu adalah PBV 3,73 ya. Ketika PBV 3,73 maka harga wajar 4156,33. Dimana di harga penutupan, waduh, ini belum saya update ya harga penutupannya. Nah, ini ya, per 27 April itu harga sahamnya itu closing di 1020 ya, sehingga margin of safety-nya 307% ya. Terlihat besar ya, tapi sekali lagi saya udah beberapa kali berkomentar ya, karena rata-rata PBV ini kan lumayan tinggi ya, 3,73 ya. Itu menurut saya karena dia di awal-awal IPO itu kan sahamnya naik tinggi sekali ya, valuasinya mahal lah ya, atau bisa dibilang digoreng lah ya, dia sempat digoreng di awal-awal dia IPO ya, sehingga PBV-nya tinggi ya, sehingga rata-ratanya juga tinggi ya. Tapi kalau teman-teman tetap berpikir memang valuasi dia wajarnya itu di PBV 3,73 ya, berarti harga wajar 4156 ini menjadi masuk akal ya, menjadi wajar lah gitu ya. Tapi kalau kita bandingkan ya dengan BRIS ya, BRIS sendiri itu 5 tahun terakhir PBV-nya kan di 2,28. Nah, itu tinggal dibandingkan saja apakah memang BTPS itu jauh lebih bagus dibandingkan BRIS gitu ya. Kalau dari sisi revenue dibandingkan saja ya, kalau nggak salah revenue sih beda ya, cukup jauh lah ya. BRIS itu 3 kalinya ya kalau nggak salah ya, secara revenue maupun secara profit ya. Silakan teman-teman bandingkan sehingga teman-teman bisa berpikir ya, apakah PBV wajar BTPS itu memang di 3,73 yang alias jauh lebih besar dibandingkan BRIS yang rata-rata PBV-nya hanya 2,28 ya. Ya itu sekedar saran dari saya aja ya untuk mengenai apakah masuk akal PBV wajarnya BTPS itu di 3,73 atau enggak gitu ya. Oke, sekarang kita lihat chartnya dari BTPS ya, dia all time high-nya ini ya, sempat sampai ke 5.000-an ya di tahun sebelum pandemi nih ya, di akhir-akhir 2019 dan di awal 2020. Dan dia waktu itu IPO di harga 975 ya. Jadi sekarang ini 1020 ya, dikit lagi dia akan balik ke harga IPO-nya di tahun 2018 nih. Apakah bisa mencapai sini harga IPO-nya ya, kita harus tunggu saja ya. Intinya di sini adalah dia tekanan jualnya masih sangat tinggi ya, dimana bisa dilihat ya, ini kan di hari pertama dia IPO tuh harga terendahnya tuh di 1200 tuh ya. Oke, ini saya kasih tanda 1200, ternyata itu dijebol juga 1200 ya. Dijebolnya juga dengan volume yang cukup besar nih ya, bisa dilihat ini di 2-3 bulan terakhir ini volumenya sangat besar ya, harganya turun, volumenya sangat besar gitu ya. Jadi memang
Kalau saya pribadi saya nggak tahu ini bottomnya di mana gitu ya. Apakah bottomnya nanti di 975 ya, di harga IPO-nya juga, apa entar 975 dijebol juga nih ya. Jadi kalau saran buat teman-teman ya yang belum punya BTPS terus udah gatel pengen beli karena merasa kayaknya udah murah nih, udah bottom nih, ya lebih baik ditunggu dulu ya. Karena tekanan jual masih sangat tinggi ya. Begitupun untuk yang mau average down ya, menurut saya sih ditunggu dulu nih sampai tekanan jualnya meredah gitu ya, karena volumenya juga sangat besar nih. Biasanya agak-agak bahaya kalau harga turun terus volumenya juga besar-besar nih ya, soalnya berbulan-bulan ya volumenya besar seperti ini ya. Tunggu dia sampai ya bergerak sideways ya. Sebenarnya di sini dia sempat bergerak sideways nih ya, seperti memberikan pengharapan ya di antara bulan Oktober ya sampai mana nih Februari ya, yang saya kasih sidewaysnya di antara 1555 sampai dengan 1855 nih. Ternyata dijebol ya, jebolnya dengan volume yang sangat meyakinkan lagi nih. Jadi ini mungkin di sini banyak yang retail seperti kita yang ketipu juga nih gitu ya, karena ada tanda-tanda sideways kirain bakal berubah trennya ya menjadi uptrend ya, ternyata dia malah dijebolin lagi ke bawah sampai dengan sekarang nih. Dimana di sini ada gap ya, 1335. Jadi resistennya adalah di 1200 ya. Setelah 1200 berarti resisten berikutnya gap 1335 ini. Untuk bottomnya saya nggak tahu ya, mungkin teman-teman bisa pakai Fibonacci retracement, tapi kalau untuk kasus ini saya sih akan mengatakan ya bottomnya nggak ada yang tahu lah gitu ya. Tunggu aja tekanan jualnya mereda gitu ya. Paling bisa dibilang bottomnya ya di harga awal-awal IPO itu ya 975. Nah, bagaimana menurut teman-teman sendiri? Apakah teman-teman punya prediksi gitu ya, atau perkiraan kira-kira BTPS ini akan turun sampai mana gitu ya? Atau ini udah dekat-dekat akhir dari penyiksaan ya, penyiksaan dari market mover nih ya? Ya, secara EMA dia jelas ya, semua secara EMA dia downtrend ya, baik short term maupun long term. Nah, mengenai soal penyiksaan ini, kalau kita lihat ya, perubahan dari komposisi kepemilikan saham ya, ini secara general ya, lokal itu memegang mayoritas ya 83%, lalu asingnya di sekitar 16%. Nah, kalau kita lihat ya di lokalnya itu bisa dilihat yang garis biru ini ya, itu adalah jumlah kepemilikan dimiliki oleh individual nih ya. Individual tuh mungkin ya kebanyakan retail ya, mungkin juga yang orang besarnya gitu ya, mungkin beli dalam jumlah besar, tapi mungkin kepemilikan besar ini adalah kebanyakan retail di sini lah, individual ya. Nah, bisa dilihat di sini ya, untuk yang lokal ini yang naik kan individual ya, sedangkan yang lainnya tuh kayaknya stagnan aja ya, dari reksadana perusahaan ya. Nah, kalau kita lihat dari asingnya nih bisa terlihat ada perubahan yang cukup besar dari yang warna hijau ini ya, yaitu dari perusahaan nih, perusahaan di bulan Desember atau Januari lah ini, mungkin Januari ya, bisa dilihat itu dia ngebuang barang tuh ya, ngebuang barang yang kemungkinan besar ditampung oleh individual lokal ini ya, dan individual lokal ini kemungkinan besar ya retail ini ya yang beli ya. Selain dari perusahaan ya yang kelihatan tajam sekali penurunannya, ada penurunan kecil juga dari yang warna biru muda ini ya. Biru muda itu berarti reksadana ya, berarti reksadana asing. Jadi bisa dibilang di sini banyak yang ngebuang adalah perusahaan dari asing dan juga reksadana asing yang ditampung oleh retail lokal lah gitu ya. Tapi yang merah ini ada yang naik dikit ya. Ya, ini ada naik dikit nih yang warna merah ya, banking asing nih ada kenaikan juga nih sedikit ya. Nah, kalau kita lihat juga ya secara jumlah investor di BTPS ini ya sejak Februari itu naik cukup banyak ya. Naik 1202 investor, lalu di bulan Maret makin nambah lagi 1290 investor baru yang masuk ke BTPS ini ya. Kemungkinan ini retail yang nampung, mungkin yang baca-baca berita lah, atau mungkin influencer yang mungkin yang mengatakan kalau BTPS udah murah ini, udah murah banget gitu, karena apalagi kalau sekarang PBV-nya udah 0,9 ya, dan rata-rata PBV-nya di 3,73 seperti saya lihat tadi ya. Makanya terlihat kan margin of safety-nya sampai 300% gitu kan terlihat murah ya. Tapi sekali lagi silakan teman-teman renungkan lagi apakah memang benar sebesar itu gitu ya, margin of safety dari BTPS ya. Yang paling gampang bandingkan aja dengan BRIS lah gitu ya. Nah, itu saja insight dari saya sih ya. Saya lagi nih tidak ada
ajakan untuk membeli ataupun menjual ataupun mempom-pom ya, atau menyebar fear ya, karena saya hanya sharing ya apa yang saya pikirkan lah gitu ya. Silakan kalau dirasa saya nakut-nakutin ya abaikan aja lah omongan saya ini, karena kan saya cuman menyajikan fakta nih. Ini kan semua fakta ya, nggak ada yang saya buat-buat. Dan kalau teman-teman mungkin ada yang berbeda pendapat dengan saya, silakan saja tuliskan di kolom komen ya. Mungkin ada hal-hal yang tidak saya ketahui gitu ya, atau data yang saya sajikan salah, silakan dibenarkan ya, direvisi lah di kolom komen ya, agar kita juga bisa berdiskusi secara sehat lah gitu ya. Oke, sekali lagi saya tunggu ya komentar teman-teman ya, terutama yang udah ngincer-ngincer BTPS ya, mau entry atau enggak gitu ya. Silakan tuliskan rencana teman-teman lah, sharing lah planning teman-teman tuh mau masuk di harga berapa, atau yang sudah punya ya, apakah masih mau average down atau gimana, silakan tuliskan di pendapat teman-teman ya. Oh iya, ada satu info yang belum ya. Yang masih untungnya adalah BTPS masih rutin ya bagi dividen yang cukup besar lah ya. Di tahun ini kan dia udah bagi dividen ya di bulan April ya. Di awal April kemarin dia sudah bagi dividen ya, Rp70 nih ya, 70,15 rupiah. Berarti potensi dividen yieldnya lumayan lah, sekitar 4% ya. Waktu itu pernah saya bahas juga di video lainnya ya. Jadi salah satu positifnya dia masih bagi dividen, jadi ya masih lumayan gitu ya. Hiburan lah untuk yang masih megang BTPS gitu ya. Oke, demikian saja informasi dari saya. Saya tunggu komen-komen dari teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat. Jika dirasa bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.